Saat ini Indonesia sedang memasuki masa pemulihan dalam berbagai sektor akibat wabah pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi saat ini sedang gencar dilakukan di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Pesawaran. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan iklim investasi yang menarik bagi investor, dan investasi sendiri disebut-sebut merupakan akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di suatu daerah. Bersama saya Arista Putri dan telah hadir di samping saya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, yaitu Bapak Singgih Febriantoro ya Pak. Ya. Gimana nih Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Kita langsung aja nih ya Pak ya, ngobrol-ngobrolnya. Bupati Pesawaran memiliki visi yaitu Pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif. Untuk DPMPTSP sendiri ini mengemban misi yang keberapa ya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oke, jadi berdasarkan visi Pak Bupati tersebut ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu dijabarkan dalam RPJMD kita dan berkontribusi ya pada misi keempat. Jadi visi itu dijabarkan dalam beberapa misi dan DPMPTSP itu berkontribusi pada misi keempat, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah. Nah, seperti tadi itu sampaikan bahwa kita untuk perbaikan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, jadi kita yang langkah konkretnya untuk perkuat perekonomian daerah. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, apa saja rencana strategis pembangunan DPMPTSP dan bagaimana pencapaiannya pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama dari rencana strategis tahun 2021 hingga 2026 ini Pak? Oke, jadi rencana strategis DPMPTSP kita tuangkan dalam Renstra DPMPTSP ya 2021-2026. Jadi berbagai program kebijakan kita arahkan untuk pencapaian indikator kinerja utama itu. Salah satunya di situ ada pencapaian nilai investasi. Nah, pencapaian nilai investasi ini merupakan sasaran dari program-program kebijakan yang ada di DPMPTSP. Nah, alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin, walaupun pandemi, capaian kita dari target itu 130% atau 283 miliar ya dari target yang telah ditentukan. Nah, untuk tahun 2022 ini, kita sampai dengan Mei ini, alhamdulillah dari target yang ditetapkan 237 miliar, kita sudah mencapai 358 miliar, artinya udah 150%. Namun demikian, masih ada potensi dan kami optimis karena saat ini kami sedang mendampingi beberapa proyek investasi ya, seperti akan adanya pendirian rumah sakit, ada resort, dan ada industri yang berskala cukup besar lah di Pesawaran. Nah, mungkin ke depan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Nah, di samping itu ada indeks kepuasan masyarakat. Apa itu Pak? Jadi indeks kepuasan masyarakat ini terhadap pelayanan penanam modal. Nah, itu dihitung dari beberapa indikator yang dilakukan oleh Ombudsman dan Kemenpan RB. Alhamdulillah kita sudah mencapai 80,39%. Nah, mungkin nanti ke depan akan kita tingkatkan. Baik, lanjut Pak. Program kerja apa saja yang di DPMPTSP Kabupaten Pesawaran yang mendukung visi dan misi Bupati Pesawaran periode 2021 hingga 2026 Pak? Nah, program-program ini tentunya kaitannya kita arahkan untuk pencapaian indikator tadi ya, sasaran kita. Itu ada beberapa program kegiatan. Ada programnya, kita ada 4 program, yaitu program pertama pengembangan iklim penanam modal, kemudian program promosi penanaman modal, ada juga program pelayanan penanaman modal, dan ada juga program pengendalian penanaman modal. Nah, mungkin bisa saya jelaskan satu persatu ya. Baik Pak, baik Pak. Jadi agak panjang ini. Gak apa-apa Pak. Nah, jadi Pesawaran di DPMPTSP Kabupaten Pesawaran kita ada beberapa program untuk pencapaian indikator kinerja utama kita. Kita ada 4 program. Yang pertama itu program pengembangan iklim penanaman modal. Nah, di program pengembangan iklim penanaman modal ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kita kegiatan
penyusunan RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal. Ini digunakan sebagai pedoman bagi para calon investor, calon penanaman modal, di mana dia daerah yang cocok untuk investasi. Nah, ini tentunya kita juga sudah sesuaikan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2019, Kabupaten Pesawaran tentang tata ruang. Kemudian ada ada kegiatan penyusunan Perda insentif dan kemudahan investasi. Jadi di Perda ini diatur kita akan berikan semacam insentif. Ada Insentif ini berupa potongan pajak, retribusi sampai dengan jangka waktu ditentukan, tentunya untuk menarik para investor. Gitu. Kemudian kita juga telah selesai nyusun Perda Retribusi PBG. Ya, sekarang nasional kan lagi ada lagi pada isu perubahan IMB ke PBG. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Kemudian kita juga ada persiapan penyelenggaraan MPP. Nah, MPP ini mall pelayanan publik ya. Dan saat ini progresnya di kita sambil menunggu ketersediaan penyediaan lahan ya, kita sudah aplikasikan di kantor kita. Jadi sudah berapa OPD terkait itu sudah kita bukakan layanan di DPMPTSP. Kemudian program yang kedua yaitu program promosi penanaman modal. Nah, di program ini kita ada pembuatan peta potensi untuk promosi penanaman modal. Kemudian ada penyediaan dan pembangunan media untuk promosi. Kemudian juga kita ada jurnal investasi juga. Nah, kemudian program yang ketiga yaitu program pelaksanaan penanaman modal. Nah, di program pelaksanaan penanaman modal ini bahwa kita ada kegiatan pelayanan terpadu ya, perizinan dan perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu SS dan Si Cantik. Kemudian ada juga kita pelayanan keliling, ada kita survei untuk pemenuhan standar pelayanan, kemudian ada penyediaan layanan konsultasi dan perizinan berusaha, pengaduan perizinan berusaha. Nah, program yang terakhir yang keempat ya, jadi ada program pengendalian penanaman modal. Di situ kita ada pembinaan, pengendalian penanaman modal, ada pengawasan penanaman modal, dan ada penyelesaian masalah penanaman modal. Nah, demikian beberapa program-program kegiatan yang kita laksanakan untuk pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Jadi ada beberapa inovasi yang sederhana tapi sangat hasilnya sangat dirasakan itu.